Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas kimia klinik 1 yaitu analisis batu kemih bagian kedua atau versi kedua untuk analisis batu saluran kemih. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik dan juga ATLM lainnya di Indonesia. Langsung saja kita bahas analisis batu kemih 2 atau batu saluran kemih. Nah, kita mulai. Batu saluran kemih adalah gumpalan padat seperti kerikil yang terdapat di berbagai bagian dari ginjal dan saluran kemih. Terbentuk bila titik 2. Pertama, konsentrasi zat larut melampaui keseimbangan kelarutan. Jadi kayak jenuh lah. Yang kedua, terdapat sesuatu zat dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, kondisi urin tidak membantu mempertahankan zat ini dalam keadaan larut. Jadi urin tidak mampu mempertahankan larut. Mungkin karena pH-nya naik atau pH-nya turun. Itu berpengaruh. Lalu kita pindah. Faktor penyebab. Pertama, endogen dari dalam sendiri yaitu genetik. Genetiknya yaitu hipersistinuria karena sistinnya dikeluarkan tidak oleh tubuh. Nah, kemudian hiperkalsiuria primer. Jadi secara genetik dia mengeluarkan kalsium banyak. Hiperkalsiuria primer dan hiperkalsiuria sekunder ini. Kemudian yang kedua, eksogen. Nah, dari luar ini. Lingkungan, pekerjaan, makanan, infeksi dan kejenuhan mineral dalam air minum. Nah, ini saya menggarisbawahi kejenuhan mineral dalam air minum, misalnya tinggal di sekitar Gunung Kapur. Akibatnya kalsium berlebihan dalam air minum. Ini risikonya lebih besar terjadinya batu di saluran kemih. Nah, kita masuk ke faktor risiko. Apa saja? Yang itu pertama adalah genetik. Kemudian faktor-faktor metabolik. Yang ketiga infeksi. Yang keempat status urinarius. Yang kelima dehidrasi. Kemudian hiperkalsemia dan imobilitas, tidak bergerak kan. Jadi ini adalah risiko-risiko yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya batu di saluran kemih. Nah, kita bisa melihat di gambar ini adalah jenis batu. Ada calcium stone, ada stropit stone, ada uric acid stone dan cystine stone. Ini adalah contohnya. Kita pindah masuk ke materi selanjutnya yaitu komponen batu terdiri dari. Jadi dalam batu itu apa saja rata-rata isinya. Yang pertama kalsium Ca2+, kedua oksalat C2O42-, ketiga fosfat. Jadi dalam bentuk fosfatnya macam-macam, ada PO42-, kemudian 3- atau 1- nanti, atau pirofosfat atau bentuk yang lain. Kemudian magnesium Mg2+, amonium NH4+, asam urat dan sistin. Sistin ini yang kelainan genetik. Lalu kita komposisikan 75% adalah kalsium oksalat kasusnya. Lalu 15% adalah kasusnya amonium fosfat atau strupit. Kemudian 10% asam urat. Dan sisanya 1-2% batu sistin. Nah, tapi ada juga jarang terjadi batu santin, glisin dan silikat. Nah, kita bisa melihat di gambar di sebelah kidney stone type-nya, population, circumstance dan color. Jadi yang paling banyak adalah kalsium oksalat. 80% populasinya yang banyak yang terjadi. Ini circumstance-nya ini karena urinnya itu asam, penurunan pH. Warnanya itu black, hitam atau abu-abu gelap. Kemudian kalsium fosfat 5-10%.
Yaitu pada saat urinnya alkali, pH-nya tinggi. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah dirty white, jadi putih kotor. Uric acid 5-10% ketika urinnya itulah persisten asam. Jadi dia menetap di asam urinnya. Warnanya red yellow, kuning atau reddish, kemerah-merahan, abu-abu, merah keabu-abuan. Kemudian stropit 10-15%. Ini yang banyak kasusnya juga. Infection in the kidney, jadi infeksi pada ginjal. Dirty white, sama dirty white, putih kotor. Kemudian cystin 1-2%, ini adalah rare genetic disorder. Jadi ini karena gangguan pada genetik ya, warnanya pink atau yellow. Lalu santin itu adalah extramedullary, jadi karena kasusnya adalah ekstrim, warnanya brick red. Lanjut lagi kita masuk ke inhibitor pembentukan batu saluran kemih. Ini adalah penghambatnya terbentuknya batu. Inhibitor pertama adalah ion magnesium atau Mg2+. Mg dikenal menjadi inhibitor karena berikatan dengan oksalat menjadi magnesium oksalat. Akibatnya kalsium oksalat tidak terbentuk atau menurun karena oksalat diikat oleh Mg. Sementara kalsium tidak ada kesempatan atau berkompetisi dengan Mg. Yang kedua, sitrat. Kita tahu sitrat ini adalah pengikat kalsium. Sitrat akan berikatan dengan kalsium membentuk kalsium sitrat. Ini adalah kompleks yang larut, chelat yang larut atau kelat yang larut. Sehingga pembentukan kalsium oksalat atau kalsium fosfat menurun atau terganggu akibat hadirnya sitrat. Lanjut, senyawa organik. Nah, glikosaminoglikan atau GAG, protein tamhorsal THP atau uromokoid atau neprokalsin atau osteopontin ini adalah mengganggu atau menghambat pembentukan batu di saluran kemih. Kita pindah ke teori terbentuknya batu. Teori pertama kita bahas yaitu teori inti metrik. Butuh substansi organik sebagai inti. Substansi organik tersebut mukopolisakarida dan mukoprotein A yang mempermudah kristalisasi dan agregasi substansi pembentuk batu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, teori supersaturasi. Nah, itu tadi kan inti metrik. Intinya yang membentuk batu, kalau ini saturasi, kejenuhannya. Terjadi kejenuhan substansi pembentuk batu dalam urin seperti sistin, santin, asam urat, ya kan? Dan kalsium oksalat. Ini teori supersaturasi, teman-teman. Kemudian kita pindah ke nomor 3, teori presipitasi atau kristalisasi, pembentukan kristal, pengendapan. Perubahan pH urin, jadi urin asam mengendapkan sistin, santin, asam urat. Apabila urin alkali mengendapkan garam fosfat. Jadi pengkristalan, tergantung pH-nya, naik atau turun. Kemudian nomor 4, teori berkurangnya faktor penghambat. Tadi kita bahas faktor penghambat kan. Peptid, fosfat, pirofosfat, polifosfat, sitrat, magnesium, asam, mukopolisakarida. Kalau ini berkurang maka pembentukan batu dapat dipermudah karena inhibitornya berkurang. Nah, lanjut kita patogenesis, pembentukan kristal atau batu. Batu terdiri dari batu kristal organik dan anorganik. Lalu, kristal tetap berada dalam metastabil di dalam urin. Nah, dia kan ada tapi metastabil. Stabil dia. Kemudian, ketika terjadi dalam non-metastabil, terjadi presipitasi kristal. Kristalnya mengalami presipitasi. Lalu, kristal mengalami presipitasi menjadi inti batu, nukleus, pemula dari ini tadi, intinya. Dari inti tadi terjadilah
agregasi, ditarik atau menempel, dan menarik bahan-bahan menjadi kristal lebih besar. Berkembang dia menjadi kristal atau batu yang lebih besar karena agregasi. Lalu meskipun kristal menjadi besar, namun rapuh sehingga belum mampu menyumbat saluran kemih. Nah, ini belum bisa dia. Lalu lanjut lagi. Agregat menempel pada sel epitel. Dia perlu bantuan sel epitel. Membentuk retensi agregat supaya agregatnya itu nempel. Bahan lain diendapkan mampu menyumbat saluran kemih. Jadi gara-gara ini dia mampu menyumbat saluran kemih. Karena ada istilahnya itu akar atau pengikatnya supaya terjadi retensi untuk mampu menyumbatnya. Kita pindah masuk ke makroskopis dari batu. Apa saja yang harus dilakukan dalam hal ini mencatat. Pertama, jumlah batu. Berapa jumlah batu? Yang kedua, besarnya batu bagaimana? Lalu dari besarnya batu, warna batu bagaimana? Dan keras atau lunak batunya. Yang terakhir, bentuk permukaannya. Nah, kita bisa melihat di sini ilustrasi gambar batunya. Nanti kita melihat di bawah. Ini adalah contoh batu yang didapat pada saluran kemih melalui proses operasi. Jadi strupit stone seperti ini, cistin stone seperti ini, lalu uric acid stone seperti ini, kalsium stone seperti ini. Nah, ini contoh batu-batunya. Nah, kita pindah dari makroskopis pindah ke tes kimia. Nah, ini tes yang paling penting untuk menentukan jenis-jenis atau isi dari batu. Cara kerjanya pertama, gerus batu hingga halus. Nah, jadi sampai halus. Kedua, ambil sampel 1 sendok. Lalu tambahkan 5 tetes regen H2SO4. Itu adalah regen 1 isinya dari regen-regen kimia. Lalu aduk, lihat ada tidaknya gelembung. Apabila ada gelembung bergejolak di tabung, berarti terdapat karbonat. Berarti batu karbonat. Itu dalam bentuk kalsium karbonat. Kemudian yang ketiga, pindahkan sampel ke wadah khusus, tambahkan aquades sampai 50 ml, aduk rata. Nah, ini sudah preparasinya sudah selesai. Siapkan 7 botol bergaris merah, ya kan? Isi masing-masing 5 ml. Nah, dibagi 5 ml. Kecuali botol kelima hanya 1 ml. Lalu tambahkan aquades sampai 5 ml. Jadi ada 5 ml, 5 ml. Nah, tapi sebelumnya kita siapkan reagennya. Jadi reagen 1, asam sulfat pekat 95-97%. Yang kedua, reagen 2-nya di kode R1 R2 ya, R2 NaOH larutannya 20%. Nah, ini cukup pekat. Nah, R3 kalkun karboksilik acid trituration. Nah, R4 triplex 3 solution. Triplex ini adalah EDTA. Yang kelima, regen 5 yaitu R5 borat buffer solution. Jadi buffer borat. R6 iron 3 klorida FeCl3. R7 sulfosalisilik acid solution. Jadi sulfosalisilik acid. Kemudian R8 potasium tetraiodomerkurat. Jadi kalium iodomerkurat. Kita pindah masuk ke regen selanjutnya, regen 9 amonium molibdat. Nah, ini amonium molibdat. R10 reduction solution, R11 vapor solution, R12 color reagen, R13 molibdat phosphoric acid solution, R14 amonium solution 10%, R15 reducing solution sodium sulfit, R16 sodium nitroprecipitation. Nah, kita lanjut ke uji kimia batu bagian pertama. Pertama, uji kalsium.
Botol 1 tambahkan 2 tetes R2 kocok. Tambah 1 sendok spatula R3, R4 tetes demi tetes hingga terjadi perubahan dari merah jambu ke biru muda. Hitung banyaknya tetesan lalu dikalikan 5. Itulah persentase kalsium. Jadi titrasi kalsium ini. Karena ini kayak seperti mirip dengan pemeriksaan kompleksometri. Kemudian yang kedua, uji oksalat. Botol 2 yaitu tambahkan 2 tetes R5, 3 tetes R6, 3 tetes R7, kocok. Setelah 1-2 menit, sesuaikan warna yang terjadi dengan brosur. Jadi ada brosur kitnya, catat persentasi sesuai dengan warna. Ini adalah uji oksalat. Sementara yang uji yang ketiga yaitu amonium. Botol 3 sambil dikocok tambahkan 3 tetes R8 dan 3 tetes R2. Sesuaikan warna dengan brosur. Catat persentasi sesuai warna. Ini adalah tergantung dengan brosurnya nanti warna yang terbentuk. Kemudian yang D, yang keempat, uji fosfat. Botol 4 sambil dikocok tambahkan 5 tetes R9 tambah 5 tetes R10. Setelah 5 menit sesuaikan warna yang terjadi dengan warna brosur. Catat persentasi sesuai dengan warna pada brosur. Kita lanjut masuk ke bagian yang ketiga. Uji magnesium yaitu bagian yang uji kelima. Botol 5 sambil dikocok tambahkan 10 tetes R11 dan R10 tetes. Dan 10 tetes maksudnya 10 tetes R12. Jadi 10 tetes R11, R12. Setelah 1 menit sesuaikan dengan warna di brosur. Catat presentasi sesuai warna. Nah kita pindah ke asam urat. Jadi uji asam urat. Botol 6 tambahkan 3 tetes R13 kocok. Diamkan 2 menit tambahkan 2 tetes R5 kocok. Dalam 10 detik sesuaikan warna yang terjadi dengan warna di brosur. Catat presentasi sesuai dengan warna. Jadi ini adalah reagen kit yang sudah siap pakai dan dibandingkan dengan deret warna pada brosur. Nah yang terakhir kita adalah uji yang selanjutnya adalah sistin. Botol 7 sambil dikocok tambahkan 10 tetes R14 dan 1 sendok merah penuh R15. Setelah 1 menit tambahkan 1 sendok hitam penuh R16. Ini berarti kan sesuai dengan sendok masing-masing di kit reagen yang disiapkan. Lalu kocok setelah 30 detik sesuaikan warna di brosur. Cek brosur warnanya. Catat persentase sesuai dengan warna. Nah dari sini kita bisa melihat nanti bagaimana mengenai batunya sesuai dengan warna. Nah kita lanjut ke pemeriksaan lain untuk memperkirakan adanya batu. Pemeriksaan yang biasa yang rutin, urinalisis, hematuria mikroskopik dan kristal. Apabila terjadi hematuria secara mikroskopik, kemudian ada batu kristal misalnya kalsium oksalat, berarti ini adalah risiko atau memang adanya batu. Yang kedua, kimia serum. Kita ngukur kalsium, ngukur natrium, ngukur fosfat, asam urat, dan kreatinin kliren. Ini untuk memperkirakan adanya batu. Nah, analisis batu. Ya tadi analisis batu. Kemudian yang keempat, radiologi. Semua batu bersifat ovak kecuali batu asam urat. Kita pindah ke interpretasi. Kolik ginjal di Suria obstruksi. Urinalisis disertai X-ray. Jadi apabila pH kurang dari 5, persisten terjadinya batu asam urat. Jadi radiologinya adalah radiolusen. Sementara pH di atas 7,5, persisten terjadi batu strupit. Radiologinya radio ovak, RO-nya. Nah,
Hasil analisis batu merupakan petunjuk untuk terapi. Baik terapi konvensional yang biasa menggunakan obat. Kemudian yang kedua litrostropi. Ya kan, litrostropi, atau yang ketiga dilakukan pembedahan atau bedah. Jadi terapinya beda-beda, ada yang dihancurkan, ada yang litroterapi, ada yang menggunakan bedah. Kita pindah ke komplikasi. Nah, ini teman-teman. Obstruksi ginjal, penyumbatan ya kan, yang dapat menimbulkan kerusakan permanen bila itu semua belum bahkan tidak teratasi. Dapat juga terjadi perdarahan dan infeksi. Nah, ini kan bisa menyebabkan darah ini. Adalah salah satu di antara komplikasi lainnya. Jadi bisa terjadi perdarahan. Rata-rata orang perdarahan pada batu dan bisa juga tersumbat obstruksi oleh batu di ginjal. Kita pindah lanjut ke manajemen medik. Untuk mempertahankan pH urin, pertama secara manajemen, natrium karbonat untuk membuat urin lebih alkali. Jadi urin dinaikkan pada asam awal pencetus batu itu sendiri. Jadi bila batunya itu batu asam, naikkan pH urin dengan natrium karbonat. Asam askorbat untuk membuat urin menjadi lebih asam. Itu bila pada alkali awal pencetus batu. Jadi batunya batu alkali. Jadi diasamkan dengan asam askorbat. Nah, yang kedua, untuk mengurangi ekskresi dari substansi pembentuk batu. Jadi pertama, diuretik untuk menurunkan ekskresi kalsium lebih cepat. Jadi dengan bantuan diuretik menurunkan ekskresi kalsium lebih cepat. Yang kedua, allopurinol untuk mengatasi batu asam urat dengan menurunkan kadar asam urat plasma. Nah, ini penting, allopurinol untuk batu urat. Ya, jadi kira-kira itu saja secara manajemen medik untuk masalah batu, yaitu mempertahankan pH urin dengan mengurangi ekskresi. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita mengenai analisis batu sesi 2. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.